Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrilia Nadita, NIM 1923-1002 dari kelas IPA B Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai PowerPoint interaktif sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran IPA yang diampu oleh dosen Dr. Febrianto, MPD. Dalam kurikulum 2013, guru dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam menggunakan media pembelajaran. Dalam Permendikbud nomor 57 tahun 2014, dalam kurikulum 2013, IPA bukan lagi ilmu di bidang penelitian, melainkan ilmu yang terintegrasi dengan disiplin ilmu lain. Kurikulum 2013 mencakup pembelajaran terpadu antara materi dalam berbagai bidang pembelajaran, dan sains adalah salah satunya. Ilmu pengetahuan alam sering disebut dengan ilmu pendidikan atau sains yang sering disingkat dengan IPA. Masih terdapat beberapa kendala dalam pembelajaran IPA yang dilakukan oleh guru, yaitu guru masih belum mampu menggunakan pemahaman konsep. Hal ini terlihat dari model-model pembelajaran yang kurang inovatif yang digunakan masih secara tradisional. Guru merupakan pusat belajar dan siswa tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran, sehingga banyak siswa yang belajar secara pasif. Serta seringnya pemberian tugas secara pribadi membuat siswa merasa bosan, tidak ada kerjasama dengan siswa lainnya, dan kurang memahami materi yang diajarkan sehingga mengakibatkan hasil belajar yang rendah dan jauh dari tujuan yang ingin dicapai. Rendahnya kualitas belajar siswa dapat dilihat dari kurangnya minat belajar siswa dan hasil belajar siswa. Minat belajar siswa dapat diamati dari proses pembelajaran di kelas, dan hasil belajar siswa dapat diamati dari perspektif integritas belajar peserta didik. Faktor yang mempengaruhi adalah bahwa guru cenderung menggunakan metode ceramah dalam proses belajar mengajar. Situasi ini akan mempengaruhi kemampuan berpikir dan daya ingat siswa. Salah satu solusi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran yaitu dengan menggunakan media pembelajaran berupa PowerPoint. Sebelum kita lanjut dalam pembahasan video ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sebenarnya PowerPoint itu. Nah, PowerPoint merupakan aplikasi perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi berupa teks, bentuk gambar, foto, berbagai warna dan jenis tulisan, fungsi hyperlink, audio, video, dan animasi. PowerPoint merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan karakteristik penting dari materi yang ingin kita sampaikan. Berbagai fungsi yang tersedia pada media PowerPoint memungkinkan media untuk beradaptasi dengan berbagai jenis gaya belajar siswa, termasuk gaya belajar visual, audio, kinestetik, dan verbal. Selain video, teks, dan gambar, media interaktif ini juga berisi soal-soal interaktif sehingga siswa dapat langsung menjawab dan mengetahui jawaban benar atau salah, serta agar siswa tidak merasa bosan dengan teks dan gambar pada permainan PowerPoint interaktif. Meskipun media PowerPoint interaktif mengandung berbagai elemen yang berbeda, namun tetap mengusulkan materi yang akan disampaikan. Nah, informasi yang disampaikan dalam PowerPoint akan dimuat dan diprogram sedemikian rupa sehingga anak lebih tertarik untuk belajar. Penyajian informasi dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menyisipkan objek pada PowerPoint. Nah, objek yang dapat disisipkan pada PowerPoint dapat berupa gambar, suara, dan video. Yang kedua, membuat tampilan menarik. Ada beberapa fasilitas yang disediakan untuk membuat tampilan menarik seperti fasilitas desain dan background dan animasi untuk pergerakan teks dan gambarnya. Yang ketiga, membuat hyperlink. Nah, fasilitas ini sangat penting dan sangat mendukung pembuatan media interaktif. Dengan hyperlink, suatu slide dapat terhubung ke slide lainnya, aplikasi lain, atau ke jaringan internet. Nah, hyperlink atau hubungan dalam suatu program akan memungkinkan pemberian umpan balik secara langsung terhadap proses pembelajaran. Hubungan dengan slide
atau aplikasi lain akan memperkaya fasilitas yang mendukung pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas peranan dari PowerPoint. Sebenarnya apa sih peranan dari PowerPoint ini? Yang pertama itu penggunaan media ini akan lebih efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, dapat digunakan sebagai penyaji dan penyalur pesan, dapat mewakili pengajar untuk menyampaikan informasi secara lebih teliti, jelas, dan menarik. Selanjutnya, merangsang proses pembelajaran. Desain yang menarik dan menyenangkan akan mendorong motivasi pembelajaran untuk belajar. Menciptakan lingkungan belajar yang tidak monoton, menyajikan materi pembelajaran yang sistematis dan logis, dan menyajikan ulang informasi secara konsisten. Selain memiliki peranan, ternyata PowerPoint ini memiliki manfaat. Di antaranya, PowerPoint juga memiliki berbagai banyak manfaat, yaitu siswa akan lebih memperhatikan selama proses pembelajaran karena modal pembelajarannya yang menarik. Yang kedua, siswa akan lebih mudah mengingat materi yang diberikan oleh guru. Nah, yang ketiga, guru lebih mudah dalam menyampaikan materi karena sudah diatur menggunakan slide-slide. Nah, yang terakhir, selama proses pembelajaran tidak akan membosankan karena penyampaian lebih interaktif dan menarik. Ada langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pembuatan PowerPoint interaktif ini. Yang pertama, bukalah program Microsoft PowerPoint di komputer atau laptop Anda. Kedua, mulailah dengan new file. Yang ketiga, pilih slide desain yang diinginkan. Keempat, inputlah judul utama materi presentasi yang akan disampaikan di slide pertama. Yang kelima, inputlah subjudul materi di slide kedua. Bila perlu, cantumkan kembali judul utamanya. Nah, yang keenam, selanjutnya inputlah poin-poin pokok materi setiap sub secara berurutan pada slide-slide berikutnya. Ketujuh, kita dapat membuat atau memanfaatkan gambar sederhana dengan menggunakan fasilitas-fasilitas shape dan clip art yang telah tersedia pada menu insert. Yang kedelapan, melalui menu insert Anda dapat pula menginput berbagai macam ilustrasi seperti card, picture, sound, dan movie. Untuk dapat menginput picture, sound, movie, Anda harus terlebih dahulu menyiapkan filenya di dalam komputer yang digunakan. Yang 9, tampilan template atau background hendaknya sederhana, kontras, dan dengan objek seperti teks, gambar, dan lain-lain, dan konsisten. Yang ke-10, jenis huruf font yang digunakan hendaknya tidak berkaki, seperti Arial, Tahoma, Calibri, dan semacamnya. Yang selanjutnya, hindari menggunakan huruf terlalu kecil. Besar huruf yang disarankan minimal 18. Nah, bila menggunakan bullet, hendaknya tidak lebih dari 6 buah dalam satu slide. Nah, yang selanjutnya, warna yang digunakan hendaknya serasi dengan tetap memperhatikan asas kontras. Selanjutnya, menggunakan visualisasi seperti gambar, animasi, audio, grafik, video, dan lain-lain untuk memperjelas fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Selanjutnya, hindari menggunakan lebih dari 25 kata dalam satu slide. Yang terakhir, tambahkan tombol menu dan hyperlink pada template. Ternyata PowerPoint interaktif ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kelebihan dari PowerPoint ini. Kelebihan dari PowerPoint ini, yang pertama, guru atau pengajar bebas menulis apa saja. Yang kedua, menampilkan gambar apa saja. Yang ketiga, menampilkan animasi atau gambar bergerak dan video serta film sesuai kebutuhan. Yang keempat, bisa disimpan dan digunakan kembali kapan saja. Sedangkan papan tulis hanya sekali pakai karena apa? Yang ditulis pada papan tulis hari ini tidak bisa digunakan lagi saat mengajar berikutnya. Yang kelima, media PowerPoint juga mampu menyajikan teks, gambar, animasi, dan video yang tidak mungkin dibuat di papan tulis. Yang keenam,
lebih merangsang anak untuk mengetahui lebih jauh informasi tentang bahan ajar yang tersaji. Yang ketujuh, pesan informasi secara visual mudah dipahami oleh peserta didik. Berarti banyak ya kelebihan yang diperoleh dari pemanfaatan media pembelajaran berupa PowerPoint ini. Namun di balik kelebihannya, pastinya PowerPoint ini memiliki kelemahan. Kelemahannya yaitu masih sangat terbatasnya guru yang mampu membuat media presentasi. Yang kedua, tidak semua sekolah mampu mengadakan proyektor atau infocus. Karena PowerPoint ini dapat digunakan dalam kelas jika ada proyektor. Nah, yang ketiga itu ketika mati lampu maka PowerPoint ini tidak dapat ditampilkan menggunakan proyektor karena menggunakan arus listrik. Yang terakhir itu penggunaan media ini sangat tergantung pada penyaji materi. Baiklah teman-teman semuanya, sekian pembahasan kita mengenai PowerPoint interaktif sebagai inovasi pembelajaran IPA. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.